Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Amos Sitorus dengan NIM 2261000039. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemaparan saya dalam penugasan yang diberikan dosen oleh Bapak Edi Kristianta Tarigan selaku dosen Fakultas Hukum Potensi Utama. Di sini saya akan membahas apa itu upaya hukum. Langsung saja, yang pertama pengertian upaya hukum. Upaya hukum adalah upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada seseorang atau badan hukum untuk dalam hal tertentu melawan putusan hakim. Dalam hal ini berkaitan dengan hak asasi manusia yang mengacu kepada hak bagi seseorang yang dikenai oleh putusan hakim tersebut. Dalam hal ini pentingnya upaya hukum agar hak individu dapat dilindungi dan diakui oleh hukum sehingga terciptanya keadilan. Kemudian ada jenis-jenis upaya hukum. Yang pertama, upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa adalah tindakan hukum yang dapat diajukan secara rutin seperti banding dan kasasi untuk memperbaiki keputusan pengadilan yang dirasa tidak adil. Kemudian upaya hukum luar biasa yaitu merujuk pada tindakan hukum seperti peninjauan kembali yang hanya bisa diajukan dalam kondisi tertentu untuk mengkoreksi kesalahan yuridis yang signifikan. Kemudian ada proses upaya hukum. Yang pertama pada tahap awal yaitu proses mulai dari pelaporan atau pengajuan gugatan serta pengumpulan bukti-bukti yang relevan. Kemudian pada tahap sidang diadakan sidang untuk mendengarkan pembelaan dan tuntutan dari masing-masing pihak di hadapan hakim. Kemudian yang terakhir dalam putusan hakim yaitu hakim memberikan putusan berdasarkan bukti dan argumen yang dikemukakan selama persidangan berlangsung. Kemudian ada banding. Banding ada 3 tahapan prosedur, yaitu yang pertama prosedur pengajuan banding, yaitu detail tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk mengajukan banding, termasuk dokumen yang diperlakukan dan institusi yang terlibat. Kemudian yang kedua, batas waktu pengajuan banding, yaitu informasi mengenai jangka waktu yang diizinkan oleh hukum untuk mengajukan banding setelah keputusan awal dikeluarkan. Kemudian implikasi dan konsekuensi banding, yaitu penjelasan mengenai dampak dan hasil yang mungkin timbul dari proses banding, termasuk potensi perubahan atas keputusan yang pertama, yang awal. Kemudian ada kasasi. Kasasi yaitu tahapan proses kasasi, yaitu deskripsi tentang tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses kasasi. Kemudian mulai dari pengajuan hingga keputusan. Kedua, peran Mahkamah Agung dalam kasasi, yaitu detail mengenai fungsi dan tanggung jawab Mahkamah Agung dalam menangani kasus kasasi, serta bagaimana keputusan yang diambil. Kemudian ada upaya hukum luar biasa, yaitu kasasi demi kepentingan umum, ialah upaya hukum luar biasa yang diajukan terhadap semua putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan putusan pengadilan selain putusan Mahkamah Agung. Dengan demikian, terbatas pada putusan pengadilan negeri dan atau pengadilan tinggi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Pada dasarnya, upaya hukum ini yaitu bertujuan untuk mencari keadilan dan meluruskan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap yang dianggap bahwa penerapannya hukumnya mengandung kesalahan atau menimbulkan pertanyaan hukum yang penting bagi perkembangan hukum tersebut. Karena fungsi ini sendiri adalah untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan. Kemudian ada peninjauan kembali. Peninjauan kembali ialah alasan pengajuan peninjauan kembali. Yang pertama, peninjauan kembali diajukan apabila ditemukan bukti baru yang kuat, adanya kesalahan penerapan hukum atau ketidakadilan dalam putusan sebelumnya. Yang kedua, proses peninjauan kembali yaitu dimulai dengan pengajuan permohonan oleh terpidana atau kuasa hukumnya, dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti baru oleh Mahkamah Agung. Dan yang ketiga yaitu kewenangan hakim dalam peninjauan kembali tersebut, yaitu hakim memiliki kewenangan untuk menilai kembali bukti baru, mempertimbangkan ulang putusan, dan memutuskan apakah perlu dilakukan revisi terhadap putusan sebelumnya. Demikianlah hasil pemaparan yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata atau penyampaian yang kurang paham, mohon dimaklumi dan dimaafkan. Demikianlah hasilnya. Selamat sore dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.